Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, pertama kali ini kita akan mengkaji kitab Sittina Mas'alah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ar-Ramli, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan setiap habis tarawih. Dan untuk kali ini kita agak terlambat karena bulan puasa pertama, tarawihnya juga menunggu pengumuman dari pemerintah tadi, sehingga baru selesai tarawih. Tapi alhamdulillah untuk yang pertama ini mungkin insya Allah nanti bisa mencapai 1 jam, mudah-mudahan, sehingga bisa target bisa selesai. Karena menurut rencana insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, kita akan membaca kitab Sittina Mas'alah ini sampai khatam insya Allah. Karena ini kitab sudah masyhur dahulu di pondok-pondok pesantren, juga dikaji kitab ini karena menyangkut ada beberapa hal sekaligus masalah fikih yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui bersama. Dan sebagaimana pengumuman yang sudah disebarkan bahwa metode kajian ini adalah dengan metode pegon. Kita membacanya ala pondok pesantren Jawa, tetapi nanti juga dipadukan dengan metode modern, yaitu dengan sistem terjemahan bahasa Indonesia sebagaimana yang sudah berlaku di daerah Jawa Barat dan sekitarnya atau di luar Pulau Jawa. Insya Allah bisa dipahami. Oleh karena itu bagi kawan-kawan yang ada di pondok pesantren Jawa misalnya bisa mengikuti, dan begitu juga kawan-kawan yang ada di pondok pesantren modern insya Allah juga bisa memahaminya. Dan kami juga menyediakan nanti kalau ada misalkan iskal atau ada sesuatu yang bisa ditanyakan, perlu ditanyakan, silahkan diketik. Nanti admin yang akan membacakan pertanyaan itu dan nanti insya Allah langsung dijawab. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan langsung jawab. Kalau tidak, berarti harus PR. Nanti saya carikan permasalahannya itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam, dawuh sinten Syekhul Imam, Syekh Al-Imam kang dadi imam, al-alim kang alim, kang duwe ilmu, al-allamatu kang banget alime, al-auhadu kang nunggali teng zamane. Ini biasa setiap muallif, pengarang kitab itu pasti mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah. Dan ini adalah merupakan bahasanya syarih, bukan matan, karena itu nanti akan dijelaskan semuanya. Beliau mengatakan qala syekhu. Asy-syekh dalam istilah kita mengenalnya apa itu syekh. Syekh itu dalam istilah bahasa itu kalau orang sudah man balagha arba'ina sanah au khamsin. Orang sudah sampai pada umur 40 tahun atau 50 tahun. Itu disebut syekh. Tapi kalau menurut uruf bahwa syekh yang dimaksud kalau disebut qala syekh, syekh itu yang dimaksud adalah man balagha rutbatal fadli walau sobiyan. Orang yang sampai pada tingkatan memiliki kefadol, memiliki keutamaan walaupun orang itu orangnya masih kecil. Walaupun masih kecil, kalau dia mendapatkan derajat fadlun minallah, mendapatkan keistimewaan dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang biasa, orang-orang dewasa, maka dia termasuk asy-syekh. Al-imam
imam ini kalau kita kita terjemahkan bahwa al-imam itu man yasihul qudwatu bihi, orang yang boleh atau bisa diikuti, disebut dengan al-imam. Al-alim sudah barang tentu orang yang punya alim, orang yang punya ilmu. Al-allama yang sangat-sangat alim. Jadi kalau sudah alim, alim itu biasa. Kalau al-allamah dengan sehwah mubalaghah disebut dengan sangat-sangat alim. Apalagi ditambahi dengan tak. Tak itu tambahan lil mubalaghah. Al-Auhad yang saat itu di masanya hanya satu-satunya beliau yang al-alim al-allamah istilahnya. Siapa itu? Abul Abbas, rupanya Abul Abbas. Abul Abbas itu sebagai kunyahnya. Syihabuddin, itu rupanya Syihabuddin. Syihabuddin itu nama lakopnya. Syihabuddin Waddin. Namanya siapa? Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli. Yaitu namanya Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli. Ini yang nanti kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang disimpulkan oleh beliau, yaitu ada 60 masalah. Al-Ansori, yang bangsa Ansori. Ansori itu bangsa Ansor. Kalau kita tahu sejarah sirah, kita pernah membaca bahwa dahulu kala ada sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu aslinya dari kabilah Aus wal Khazraj, dua kabilah yang aslinya itu kakak beradik, satu saudara. Tetapi kemudian di Madinah mengalami perpecahan, persengketaan keturunan-keturunannya sehingga perang berlanjut-lanjut sampai 120 tahun. Sampai datang Nabi Muhammad SAW dan mengislahkan mereka. Dan kemudian yang menopang perjuangan beliau, sahabat Ansor yang di Madinah ini adalah yang disebut dengan sahabat Ansor, yaitu aslinya dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan suku Aus dan suku Khazraj ini aslinya berasal dari daratan Yaman, negeri Yaman. Asy-Syafi'i, kang bangsa Syafi'i, yaitu bang mazhabnya itu mazhab Syafi'i. Saqallahu sarahu sabibar rahmati war ridwan. Saqa muga-muga nyirami sinten Allah Gusti Allah sarahu ing pesareane Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli uliye nyirami sobi barrahmati kelawan kemesoe rahmat. Mudah-mudahan Allah limpahkan atau siramkan makamnya, pesareannya dengan limpahan rahmat. Waridwani lan keridwan Allah. Wa askanahu fasihal jinani, dan mudah-mudahan Allah tempatkan beliau itu fasihal jinani di jembare piro-piro sorga, yaitu sorga yang luas. Innahu ala ma yasha'u qadir, teman sedune Allah ala ma yasha'u ngatasi perkara-perkara yasha'u kang ngersakaken sinten Allah ing ma iku qadirun kuwasa. Allah sesungguhnya Allah itulah atas segala sesuatu yang dikehendaki itu berkuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan kelawan piro-piro kaulane Allah latifun iku ingkang welas khabirun tur waspada. Allah itu atas hamba-hambanya maha belas kasih dan maha waspada, mengetahui segala sesuatu apa yang ada pada hamba-hambanya. Itu muqaddimah dari Asy-Syarih yang mensyarahi kitab ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabianing puji kulillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Wassalatu wassalamu wassalatu tawi tambahi rahmat azim wassalamu lan keselamatan iku ala asyrafil mursalin, muga tetep ing atase mulya-mulyane pira-pira utusan. Rupane sinten Sayyidina Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halis kabiyane.
muallif memulai taklifnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada mulia-mulianya utusan-utusan Allah, siapa? Yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan sholawat salam itu juga tercurahkan kepada keluarga-keluarganya Nabi. Nah, ini akan saya sempilkan untuk membahas tentang keluarganya Nabi. Sering saya jelaskan bahwa keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah keluarga Nabi dari segi nasab. Kalau dari segi nasab itu keluarga Nabi adalah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang sudah ma'ruf dan sudah sering dibicarakan, yang kita tahu sampai sekarang masih ada keluarga-keluarga Nabi atau keturunan-keturunan Nabi atau keturunan dari Bani Hashim, itu semuanya adalah keluarga Nabi. Itu sudah sering dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para kiai, itu sudah ma'ruf. Nah, yang kedua adalah kelompok yang disebut oleh para ulama adalah fi maqamil madhi. Kedudukan dia itu sangat dipuji. Jadi ada orang-orang yang sangat terpuji, ini termasuk golongan daripada keluarga Nabi. Siapa itu? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Kalau orang mukmin yang bertakwa, maka itu termasuk kelompok golongan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menduduki peringkat maqamil madhi, sangat terpuji. Yang kedua, yang ketiga, ada kelompok yang termasuk keluarga Nabi adalah kullu mu'minin. Ini fi maqamid da'wah, disebut dengan maqam dakwah. Kalau kita berdoa atau kita semuanya diajak, semuanya ini maqamud dakwah, maka disebutkan oleh para ulama adalah beliau itu, mereka itu yang termasuk golongan Nabi. Ya, golongan dari keluarga Nabi adalah kullu mu'minin walau asiyan. Setiap orang mukmin, walaupun orang mukmin itu maksiat, ahli maksiat atau punya maksiat, punya dosa, tapi tetap masih tergolong kelompok keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menduduki peringkat maqamid da'wah. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa keluarga Nabi itu ada 3 kelompok. Satu, yang pertama adalah keluarga Nabi dari segi nasab, Bani Hashim wa Bani Muttalib, dan yang kedua adalah maqamil madhi, yaitu kullu mu'minin taqiyyin, dan yang ketiga adalah fi maqamid da'wah, yaitu kullu mu'minin walau asiyan. Jadi kita semuanya ini termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kita bahwa kita ini atau umatnya Nabi Muhammad itu semuanya akan masuk surga. Semuanya, kalau kita sudah masuk sebagai umatnya Nabi, maka itu kita sebagai keluarganya Nabi pasti masuk surga. Adapun nanti masuk neraka dulu, itu tergantung nanti keadilan Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa kita terlalu banyak sehingga harus dicuci dulu di neraka atau bagaimana, itu kebijaksanaan atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat dari keluarganya Nabi. Wa sahbi, dan sahabat ini enggak perlu dijelaskan pun, mereka kita ini sudah tahu siapa sahabat itu. Kalau sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istama'a bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi halal bi'sah. Setelah Rasulullah bi'sah, setelah menjadi nabi. Nabi, karena jadi yang dimaksud ini oleh ulama dijelaskan bahwa sahabat Nabi secara khusus adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi walaupun sebentar, dan dia itu beriman kepada Nabi, berkumpul dengan Nabi setelah Nabi menjadi Nabi, setelah umur 40 tahun berarti setelah diangkat menjadi Nabi.
Dan berkumpulnya itu di bumi. Bertemunya itu di bumi. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa Nabi Isa, Nabi Khadir, dan Nabi Ilyas juga para malaikat yang pernah berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dari riwayatnya Imam Hakim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Kita ini sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Fanazala manzilan, kemudian turun atau singgah di suatu tempat. Fa'idzan birrajulin fil wadi. Di tempat itu ada seorang laki-laki di lembah. Dia ngomong, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin almarhumah. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk dari umatnya Nabi Muhammad yang dirahmati. Al-maghfurilaha, yang diampuni dosanya. Al-maghfurilaha. Al-mutab alaiha, al-mutabi alaiha, yang diterima tobatnya. Nah, ini salah satu keistimewaan kita sebagai umat Nabi. Kita dijadikan oleh Allah umat yang dirahmati, umat yang diampuni dosanya, umat yang diterima tobatnya. Fa asyraftu alal wadi, kemudian saya mendekat ke sana, ke lembah tadi itu. Faidzan birrajulin fil wadi. Ketika saya ke lembah bertemu dengan salah seorang laki-laki yang tadi ngomong berdoa, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin almarhumah al-maghfurilaha al-mutabi alaiha. Di situ saya ketemu dengan seorang laki-laki yang berdoa tadi, tuluhu aktsar min salasimi'ati zira'in, ini dalam riwayatnya Hakim. Laki-laki itu panjangnya apa tingginya lebih dari 300 zira'. 300 zira' berarti tinggi sekali. Kalau satu zira'nya itu 48 cm, maka 48 kali 300 sekitar berapa? 30-an meter mungkin tingginya. Ya sekitar itu. Faqala man anta? Maka orang tersebut bertanya kepadaku, man anta, siapa kamu? Qultu gulami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Anas itu. Qala wa aina huwa? Di mana Rasulullah itu? Qultu huwa dza yasma' kalamaka. Di sana tuh. Beliau mendengarkan ucapanmu. Faqala aqrihus salam. Maka seorang laki-laki itu menitipkan salam. Sampaikan salamku kepadanya. Wa qul lahu akhuka Ilyas, dan sampaikan kepadanya saudaramu Ilyas yukriku assalam. Saudaramu Ilyas memberikan salam. Nitip salam. Fa ataituhu, maka saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, kemudian saya menceritakan apa yang saya temui tadi. Ada seorang laki-laki kemudian menitipkan salam. Faja'a hatta tanaqahu, kemudian Rasulullah mendatanginya dan merangkulnya. Setelah dirangkul kemudian summa qa'ada yatahaddatsani. Keduanya antara Rasulullah dengan Nabi Ilyas itu saling bercengkrama, saling berbicara. Kemudian faqala ya Rasulullah. Nabi Ilyas itu kemudian berkata, ya Rasulullah, innama akulu fisana marrah. Saya setahun itu makan hanya satu kali. Wa hadza yaumu fitri, dan hari ini hari yang dimana hari ini saya tidak puasa. Fa akulu ana wa anta. Maka sekarang mari kita makan, saya makan, engkau juga makan. Jadi ini pas ketemu dengan Rasulullah ini di bumi ini. Suruh makan, saya makan, engkau juga makan. Setelah beliau itu Nabi Ilyas bilang begitu, fanazala alaihi ma'idah minas sama'i alaiha khubzun wa hutun wa kurfus fa akala wa sallayal asr. Setelah mereka sudah sepakat
Dengan itu kemudian datanglah makanan, satu nampan gitu, maidah dari langit. Di dalamnya itu ada makanan, ada roti, ada ikan, ada kurfus. Keduanya kemudian makan dan sholat asar. Summa wada'u, kemudian Rasulullah berpamitan. Nabi Ilyas itu berpamitan dengan Rasulullah, dan saya melihat Nabi Ilyas itu masyafis sahabi, berjalan di di sahab, di mendung itu, di awan, nahwas sama menuju langit. Ini cerita ini contoh bahwa Nabi Ilyas, ya, Nabi Khadir dan para malaikat yang yang pernah bertemu dengan Rasulullah itu juga disebut sahabat. Ini menurut versi oleh para ulama yang mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, beriman walaupun sebentar, dan bertemunya itu, berkumpulnya itu setelah Nabi menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, maka itu disebut sahabat. Nah, semuanya kita doakan wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun ing dalam sawise kang sinebut yaitu basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Fahadha mengkota iki ma hadhara fi dzihni ta'likun iku ta'lik karangan atau ta'lik itu nggantungi. Jadi kayak model syarah tapi wadah taklikan. Alal muqaddimah ing atase muqaddimah al ma'ruf kang wis den kenal, bisiti ini kang terkenal, bisiti ini kelawan 60 apane masalatan masalah. Maka amma ba'du, ini yang ada di hadapan kita itu adalah merupakan taklikan dari muqaddimah yang terkenal, yaitu masalah 60 yang dikarang oleh Syekh li Syekh kedua Syekh Al-Imam Al-Alim Abil Abbas Ahmad Az-Zahid kang wirai, kang zuhud. Taqammadallah, muga-muga ngrangkani ing Syekh sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Itu. Jadi ini yang ada di hadapan kita, yang akan kita baca itu merupakan taklikan dari sitin masalah yang dikarang oleh Syekh tadi Az-Zahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membungkus beliau dengan rahmatnya. Yahullu sifatnya taklik, naatnya yahullu kamu dari apa taklik alfadha ing pira-pira lafadze muqaddimah. Wa yutammimu lan nyempurnakan apa taklik mufada yang kira paidahe muqaddimah. Nah, taklik ini kata beliau inti akan menjabarkan, menjelaskan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat dari 60 masalah dan akan menyempurnakan faidah-faidahnya. Yang dianggap kurang, ini kurang faidah, maka ditambahi. Wa as'alullah min fadlil jazil, lan nyuwun sapa ingsun Allah yang Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah al jazili kang agung. Sun nyuwun an yang fa'ing yen to manfaat kaparing manfaat sinten Allah bi kelawan ta'lik. Wa huwa wa Allah utawi Allah hasbi iku zat kang nyukupi kula, wa ni'mal wakil, wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu, zat ingkang dipun wakili ucawi Gusti Allah. Nah, ini jadi akhir biasa doa, mudah-mudahan saya minta kepada Allah dari fadlnya yang agung, mudah-mudahan taklikan ini diberi kemanfaatan oleh Allah. Allah la hasbi wa ni'mal wakil. Qala dawu sinten al musannifu musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bada'a ngawiti sapa musannaf bil basmalati kelawan basmalah. Uli ngawiti iktidaan krana atut.
bil kitabi atut kelawan kitab, kelawan Al-Qur'an al-azizi kang aziz kang agung kang luhur. Wa amalan lan krana ngamalaken bi qauli sallallahu alaihi wasallam, lan krana ngamalaken dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing rupane kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ini musannif mengawali dengan bismillah. Dasarnya pengawal bismillah karena mengikuti kitab Al-Quran, karena Al-Quran diawali, kalau kita buka mushaf pertama diawali pasti dengan bismillahirrahmanirrahim. Selain itu juga mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin utawi saben-saben perkara dzibalin kang anduweni tingkah bagus atau tingkah agung. La yubda'u kang ora den kawiti apa kullu amrin. La yubda'u kang ora den kawiti fi ing dalam kullu amrin apa bi bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin iku fahuwa mongko utawi kullu amrin iku aqta'u pegot. Pedot saking barokah. Rawa ngriwayatkan iki hadis sapa Abu Dawud. Nih, itu hadisnya. Jadi membaca basmalah untuk mengawali pada kitabnya itu beliau ikut Al-Qur'anul Karim mushaf karena mushaf itu diawali dengan basmalah. Selain itu mengamalkan hadis Nabi yaitu kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ini hadisnya. Terus bagaimana atau penjabaran daripada hadis ini dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Wa makna dzibalin utawi maknane kalimat dzibalin iku ay halin tegese saben-saben perkara atau tingkah wa sya'nin tingkah yahtamu kang nyejogati sapa syarek nyejogati bihi kelawan syan. Nih, tadi disebutkan dalam hadis kullu amrin dzibalin. Maka dzibalin itu maksudnya apa? Dzibalin itu adalah sesuatu yang syariat Allah Subhanahu wa taala syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu oleh para ulama kullu amrin dzibalin ini dijelaskan bahwa ada kalanya sesuatu yang sangat diperhatikan dan istimewa oleh syariat atau oleh syariat agama itu ada kalanya bersifat wajib, sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah atau bukan sunnah bukan wajib tapi takhyir seperti mubah maka masuk di dalamnya. Yang penting syariat Islam itu sangat memperhatikan itu, sangat menganjurkan. Sangat menganjurkan artinya berarti sesuatu yang bukan haram, juga bukan makruh. Makanya kalau seperti itu, ada sesuatu yang seperti itu, maka disunahkan membaca basmalah. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa basmalah itu tidak disunahkan. Yaitu ketika kita memulai zikir mahdho. Apa itu zikir mahdho? Zikir mahdho itu yang bacaan yang memang semata-mata hanya untuk berzikir seperti la ilaha illallah. Ketika kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah oleh para ulama itu tidak disunahkan membaca basmalah dulu. Kenapa? Karena itu termasuk zikron mahdho. Kalau sudah zikir ya sudah, karena itu sudah maksudul a'zam dari bismillah juga termasuk zikir dan ini juga zikir, maka tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Yang pertama. Yang kedua juga tidak disunahkan untuk membaca basmalah
yaitu ibadah atau apa saja yang oleh syarak, oleh syariat memang dimulai dengan selain basmalah. Dimulai dengan selain basmalah. Contohnya seperti apa? Salat. Salat itu dimulai dengan Allahu Akbar, dengan takbir. Terus khutbah Idain, khutbah hari raya 2, maka tidak disunahkan tasmiyah. Kenapa? Karena syara' itu sudah memberi penjelasan bahwa permulaan dari sholat adalah takbir. Kemudian dari dari khutbaten, khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu juga dimulai dengan baca takbir. Maka yang seperti ini tidak disunahkan membaca basmalah. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga juga tidak disunahkan membaca basmalah lagi, yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang remeh. Artinya bukan syarif, bukan mulia, bukan sesuatu yang agung. Kalau sesuatu yang agung, maka kita disunahkan membaca basmalah. Tapi kalau tidak sesuatu yang agung atau tidak sesuatu yang mulia, maka tidak disunahkan membaca basmalah. Contohnya apa? Contohnya seperti kita memakai sandal. Kita memakai sandal tidak disunahkan membaca basmalah. Atau menyapu rumah. Kemudian kita mau berdiri, kita mau duduk, itu tidak disunahkan baca bismillah. Kenapa? Karena terlalu rendah. Karena kalau bismillah itu adalah tempat yang agung. Al-amr syarif. Terlalu rendah. Asma a'zam, ya, asma'ullahul a'zam, lafzul jalalah, ar-rahmanir rahim itu hanya digunakan untuk barang-barang yang sepele, istilahnya muhaqqarat. Maka tidak disunahkan membaca basmalah. Jadi membaca basmalah itu pada hal-hal yang al-amr asy-syarif, yang mulia, yang agung. Tidak digunakan sesuatu yang remeh. Karena kita menggunakan asmaul azam itu ya dalam hal-hal yang agung. Apalagi yang haram. Juga makruh juga tidak boleh. Tidak disunahkan. Bahkan kalau misalkan itu sesuatu yang haram, maka hukumnya haram kita membaca bismillah. Kalau makruh, berarti kita membaca bismillahnya pun makruh. Kalau misalkan mau zina, wal'iyadzubillah, mau zina, baca bismillah, haram baca bismillahnya. Bawang mentah, bawang merah, itu kan, bawang putih, yang mentah itu kan kalau dimakan kan baunya begitu, itu kan makruh. Jadi kalau membaca bismillah, maka hukum baca bismillahnya juga makruh. Ini makna dari bagaimana syarak memperhatikan atau yahtammu bihi. Wa makna aqta'u. Utawi maknane kalimat aqta'u dalam hadis iku naqisul barokati, yaitu barokahnya kurang. Kurang barokah. Lah apa itu barokah? Barokah yang biasa kita kenal itu ziyadatul khair, tapi aslinya para ulama sudah mendefinisikan barokah itu bukan hanya sekedar ziyadatul khair. Bahwa barokah itu adalah subutul khairil ilahi. Subutul khairil al-ilahi fi syai'i. Itu namanya barokah. Barokah itu adalah kebaikan itu tetap yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Apa saja. Jadi dalam segi kehidupan kita itu bisa bernilai barokah. Namanya barokah. Jadi kalau kita misalkan dengan membaca bismillah dari hal-hal yang tadi disebutkan, maka akan timbul barokah. Oleh karena itu ada cerita, kalau sudah namanya barokah begitu, kalau misalkan ada orang baca Al-Quran, itu barokah apa tidak? Maka letak barokahnya itu di mana kalau baca Al-Quran? Ini Imam Al-Bujairami menjelaskan. Kalau kita baca Al-Quran, itu kan mestinya dapat barokah. Karena Al-Quran sumbernya barokah juga, firman Allah, kalamullah. Tapi ada orang yang baca Al-Quran itu tidak barokah. Maka maksudnya bagaimana kalau ada orang baca Qurannya tidak barokah?
Kalau ada orang baca Al-Quran dan Al-Qurannya itu tidak berkah baginya, salah satu di antaranya Al-Quran yang dibaca itu tidak bisa menolak setan, yang selalu mengganggu dalam kiroahnya, sehingga dia dalam baca Al-Quran itu yalhu, tidak bisa mengingat apa-apa, nggak bisa konsen. Yang penting baca kayak dermemel gitu, nggak bisa konsentrasi. Itu namanya berarti kiroahnya tidak barokah. Ini penjelasan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bujairami. Jadi barokah itu bisa berarti apa saja dalam segi kehidupan kita, yang tadi disunahkan atau yang tadi yang wajib, nadab atau yang mubah. Maka di situ ketika disunahkan untuk membaca basmalah dan kita membaca basmalah, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah. Artinya berkah tadi subutul khairil ilahi fisyai'i. Baik. Hadza bayanu ma la budda minhu. Hadza utawi kita'lik. Iku bayanu ma. Iku keterangane perkara la budda kang tan kena ora apa minhu saking ma. Ai ma la yustaghna, tegese perkara la yustaghna kang ora semuge. Apa an ma'rifati saking ngerteni ma. Nyatane apa nyatane ma minal furu saking pira-pira kefardonan. Ini kata muallif ini. Yang ada di hadapan kita itu adalah taklikan tadi itu, taklikan kitab ini menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Mau tidak mau kita harus mengetahui, yaitu sesuatu yang wajib. Kita mengetahui yang wajib bagi kita, maka wajib. Maka kitab ini oleh beliau dimaksudkan bahwa kita dengan mengetahui apa isi dari kitab ini adalah sesuatu yang wajib. Karena yang dimaksud itu ma la budda minhu minal furudi. Karena hal-hal yang wajib, hal yang fardu itu adalah wajib untuk diketahui. Utawi lafadz furud iku jam'u fardin jama'i lafadz fard. Furud itu jamak dari kalimat fard. Wa huwa utawi fard wal wajib lan wajib iku mutaradifani. Sinonim karo-karone padha illa fil haji juga ing dalam bab haji fa innal fardha krana teman setuhune farad fihi ing dalam haji iku bi makna rukun, bi makna rukni iku dengan makna rukun. Wa ammal wajibu anapun utawi al wajib iku fa wa mongko wajib iku ma perkara ate kang liyane apa ma al fardha ing kefardonan wa sunnat lan sunnat. Nah, kata beliau, fardu-fardu yang tadi itu yang wajib diketahui itu kan ada banyak kefarduan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalimat al-fard dengan wajib itu sinonim, sama saja. Bisa dikatakan fard, bisa dikatakan wajib, kecuali dalam bab haji itu beda antara makna al-fard dengan makna al-wajib dalam bab haji. Kalau al-fard dalam bab haji itu artinya rukun. Kalau al-wajib dalam bab haji itu yang tidak tidak rukun, bukan rukun. Artinya rukun itu dalam haji itu tidak bisa ditinggalkan. Haji itu nggak mungkin selesai, nggak mungkin sah kalau rukunnya itu nggak dilaksanakan. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau al-wajib itu bisa ditinggalkan, maksudnya. Ada uzur atau ada apa bisa ditinggalkan, bisa diganti dengan dam. Tapi kalau rukun tidak. Itu perbedaan di bab haji antara al-fard dan al-wajib. Kemudian kalau al-wajib dalam selain haji itu ya selain yang wajib, selain yang sunnah, jadi yang termasuk sunnah semuanya itu. Selain al-farad was sunnah. Jadi itu hanya sekedar penjelasan dari syarah bahwa yang dimaksud dengan al-farad dan al-wajib itu sama saja maksudnya, kecuali dalam bab haji
Kalau bab haji itu al-farad artinya rukun, kalau al-wajib artinya wajib, berbeda. Kalau rukun berarti tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau al-wajib bisa diganti dengan dam. Nah, walamma kana karena ing dalam semangsane ono apa al-furudu pira-pira fardu iku qatut laku. Terkadang diucapaken apa al-farad fi kutubil fikih ing dalam pira-pira kitab fikih diucapakan al arkani ngatasi pira-pira rukun duna syuruti ora kok pira-pira syarat. Asyara mongko isyarah sapa al musannifu musannif ila daf'i iradati dzalika maring nolak ngersakaken itlaqul furud alal arkan bikaul iklan dari musannif al wajibati, yaitu dengan kalimat al wajibati ala mazhabil imam asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Nah, karena tadi itu ada simpang siur apa yang dimaksud dengan malabuda min huminal furud, kemudian ditegasin lagi dengan kalimat al wajibati, yaitu hal-hal yang wajib, bukan masalah yang ada di bab haji, tapi yang penting kefardunan atau kewajiban yang memang wajib dalam keseharian kita, dalam hukum-hukum kita, hukum syariat. Tapi kewajiban itu menurut ala madhabil imam Syafi'i, menurut madhab al-imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Siapa itu Imam Syafi'i? Wa huwal imamul a'zam al-mujtahid, yaitu al-imam al-a'zam al-mujtahid Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang sudah kita kenal. Wa yaltaqi lan tetemunan supaya Imam Syafi'i ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf nasabe ing dalam Mbah Abdi Manaf. Nah, itu Imam Syafi'i itu nyambung nasabnya dengan Rasulullah, yaitu bertemunya dengan Sayyidina Abdu Manaf. Karena Abdu Manaf itu dari urutannya itu Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Ibn Muttalib bin Abdi Manaf. Itu Imam Syafi'i nasabnya. Nah, Abdi Manaf ini Jiddul Mustafa Ats-Tsalis, mbahnya Rasulullah yang nomor 3. Karena sallallahu alaihi wasallam kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sama. Maka bertemunya nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Imam Syafi'i itu yaitu di mbah atau jad Abdi Manaf. Nah, kiranya waktunya sudah selesai. Saya akhiri di sini, insyaallah besok mulai dioptimalkan lagi karena tadi ini sudah baru permulaan, jadi saya tidak bisa mengira-ngira sampai di mana batas waktunya, tapi alhamdulillah ini sudah sampai pada muqaddimah, titik poinnya sudah ketemu tadi masalah hal-hal yang wajib yang harus kita ketahui, yaitu dalam bab masalah hukum-hukum syariat yang harus diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.